Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vida Fitria. Di sini saya akan membahas atau menerangkan mengenai materi transformasi geometri, terutama pada jenjang SMA pada kelas 11. Jadi langsung saja. Di sini merupakan hierarki dari transformasi geometri. Ada 4. Yang pertama ada translasi atau pergeseran. Yang kedua refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dilatasi atau perkalian, yang kemudian ada transformasi titik, kurva, komposisi. Tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai translasi dan refleksi saja. Untuk yang rotasi atau dilatasi bisa kalian cari di referensi lain di YouTube, ada banyak. Oke, lanjut. Yang pertama ini translasi. Translasi itu apa sih? Jadi translasi itu adalah pergeseran yang merupakan adanya pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Jadi ada contoh nih, misal jika titik A ini digeser 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Caranya gimana? Jadi di sini ada sebuah titik. Kan diketahui ya jika titik A, nah titik A nya adalah 3,4, kemudian digeser sejauh 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, maka dia digeser 5 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5 berada di titik ini, kemudian digeser 3 satuan ke atas, 1, 2, 3, geser ke atas, ketemu nih titiknya adalah 8,7. Jadi di sini ada titik A 3,4 digeser sejauh AB, digeser sejauh A-nya 5, B-nya 3. Kemudian berarti translasinya terletak di A 8,7. Seperti itu. Lanjut nih, ada soal. Misal titik B ini berada di 4,7. Kemudian dia ditranslasikan oleh T di 3 sama min 5. Terus tentukan koordinat hasil pergeserannya. Caranya gimana? Di sini kan translasinya atau pergeserannya 3, dia bernilai positif, maka dia bergeser ke kanan sejauh 3. Karena ini min 5, B-nya ini min 5, dia bernilai negatif, maka dia bergeser ke bawah sejauh 5. Nah, ini bergeser ke kanan sejauh 3 satuan, 1, 2, 3, kemudian bergeser ke bawah sejauh 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titiknya ketemu di B 7,2. Ini dia mula-mula kan berada di titik A, kemudian digeser sejauh AB, terus terletak di B 7,2. Seperti itu. Jadi untuk untuk lebih cepat itu bisa menggunakan cara yang seperti ini. Ini ada contoh, misal bayangan titik A ini berada di min 3,3 oleh translasi T. Dia digeser sejauh 2A min 1. Nah, berapa nilai Y-nya? Ini dicari. Caranya gimana? Untuk penyelesaian ini bisa kita gunakan dengan rumus ini. Nah, ini kan XY sama dengan ini kan XY, dia titik awalnya berada di min 3,3, kemudian digeser AB, ini kan titik pergeseran sejauh berapa? Ini kan 2A min 1. Kemudian dari matriks ini bisa kita selesaikan menjadi seperti ini. Min 3 plus 2A, 3 plus min 1, kan yang ditanya nilai Y, berarti hanya nilai Y nya ini, berarti kan udah diketahui langsung kan, Y sama dengan 2, maka dari itu nilai Y adalah 2. Nah, ini untuk titik awal mula digeser sejauh 2A min 1, kemudian diperoleh bayangannya itu min 3 plus 2A, 2. Kemudian translasi garis. Contoh,
Tentukan bayangan garis 4x min 5y sama dengan 3 jika digeser sejauh t sama dengan 2 min 3. Penyelesaiannya seperti apa? Sama kayak sebelumnya, kita menggunakan rumus yang seperti ini biar mudah dipahami. Jadi, nah di sini bayangan kan disuruh untuk mencari bayangan, maka x aksen y aksen sama dengan, nah titik awal ini kan kita nggak tahu ya, karena di soal ini tuh yang diketahui garis, persamaan garis, kita nggak tahu titiknya itu berapa. Nah oleh karena itu bisa kita tulis x y aja, terus kemudian digeser sejauh AB nya 2,2 min 3, kemudian diselesaikan. Untuk penyelesaiannya tinggal kita jabarkan aja, berarti kan x aksen sama dengan x plus 2, kemudian dipindah ruas, maka x sama dengan x aksen min 2, sama yang y juga seperti itu, y sama dengan y aksen plus 3. Kemudian dari hasil ini itu kita substitusikan ke persamaan garis 4x min 5y, x nya kita substitusikan ke dalam x, maka diperoleh 4x min 5y min 3 sama dengan 0. Ini x nya kita substitusikan, y nya kita substitusikan, diperoleh bayangan garis 4x aksen min 5y aksen sama dengan 26. Seperti itu. Lanjut ke refleksi. Refleksi itu apa? Jadi refleksi itu adalah pencerminan yang merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Nah, ini misal ya, ada suatu grafik seperti ini. Kemudian dia berada di titik A, yaitu 3,2. Kemudian dia dicerminkan terhadap sumbu X. Maka letak hasil cerminannya itu di mana? Nah, caranya karena dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kan dia arahnya pasti di bawah, nggak mungkin di samping sini, karena kalau di samping sini maka dia merupakan dicerminkan terhadap sumbu Y. Karena kita mencari dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia arahnya ke bawah. Ini dia kan jaraknya 2, 1, 2, maka jarak dari sini juga harus 2, 1, 2. Nah, titiknya berarti di sini. Diperoleh titik A dari hasil pencerminan adalah 3, min 2. Nah, berarti ini titik A 3, min 2 dicerminkan terhadap X menghasilkan 3, min 2. Seperti itu. Apabila titik A ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh pergeserannya berapa? Hasil cerminannya berapa? Karena ini 1, 2, 3, maka di kiri juga harus 3, 1, 2, 3. Berarti letaknya di sini. Diperoleh titik A sama dengan min 3,2. Nah, 3,2 dicerminkan terhadap Y menghasilkan titik A di min 3,2. Nah, kemudian ada ini ada suatu garis Y sama dengan X. Titik A ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti di mana? Berarti kan di sini. Maka hasil pencerminannya ini berada di titik 2,3. Nah, terhadap garis Y sama dengan X, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Lanjut, kemudian ini ada garis. Nah, garis ini terletak di titik pusat 0, atau Y sama dengan X sama dengan 0. Dia titik A 3,2, berarti hasil pencerminannya di mana? Itu kan sesuai, karena ini 3,2 berarti hasil pencerminannya dia berada di A min 3, min 2.
itu. Lanjut, apabila dia berada di garis X sama dengan 1, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, titik A semula di sini kemudian dicerminkan, dia menjadi A min 1,2, seperti itu. Lanjut, yang kelima, sini di titik A ini, titik A 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka letak hasil cerminannya berarti di sini, yaitu A sama dengan 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Kemudian dia dicerminkan terhadap garis titik A ini dicerminkan terhadap titik garis Y sama dengan min X, berarti letaknya di sini. Titik A berada di min 2,3, berarti jarak antara A ke titik ini dan A ke titik ini itu sama, seperti itu. Lanjut, jadi dari beberapa penyelesaian sebelumnya itu kita peroleh bahwa pencerminan terhadap sumbu X itu ini, terhadap sumbu Y seperti ini. Kemudian refleksi menggunakan matriks. Nah, di sini karena terhadap sumbu X dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil matriksnya seperti ini. Terhadap sumbu Y matriksnya seperti ini. Terhadap garis persamaan garis Y sama dengan X matriksnya seperti ini. Kan dilihat dari sini ya, ini kan X, min Y, X nya 1, karena min Y ini negatif maka di sini negatif, seperti itu. Lanjut sampai akhir. Nah, ini merupakan untuk mempermudah dalam penyelesaian soal. Langsung di sini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan kurva Y sama dengan 2x min 5 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Kita lihat terlebih dahulu sumbu X. Sumbu X matriksnya seperti ini, 1, 0, 0, min 1. Dia X, min Y. Kita ingat bahwa untuk penyelesaiannya pencerminan terhadap sumbu X 1, X positif sedangkan Y nya negatif. Nah, dari sini kan kita peroleh bahwa X sama dengan X aksen, karena ini A aksen, Y sama dengan min Y aksen. Ini persamaan, ini membentuk sebuah persamaan. Kemudian kita substitusikan dari persamaan yang kita peroleh ini, kita substitusikan ke persamaan kurva ini. Kita substitusikan X, Y nya diperoleh Y sama dengan min 2X aksen min 5, seperti itu. Lanjut contoh yang kedua, tentukan koordinat bayangan titik A 5,4 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk penyelesaiannya kita harus mengingat ya bahwa Y sama dengan X itu matriksnya seperti apa supaya lebih mudah untuk mengerjakan. Jadi di sini karena kita mencari sebuah koordinat bayangan, maka kan ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, matriksnya seperti ini. Kemudian tentukan koordinat bayangan titiknya berada di 5,4. Kita operasikan, ini artinya kan berarti dikali. Masih ingat kan dikali itu perkalian matriks itu seperti apa? Ini kan 0 kali 5, 0, 1 tambah 4, 4, seperti itu. Kemudian diketahui bahwa koordinat bayangan ini 4,5. Oke, mungkin segitu aja dari pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau belibet. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.